Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kurikulum muatan lokal. Nama saya Nur Mauridia, NIM terakhir 106. Alvina Eka Pratiwi, NIM terakhir 109. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini, NIM 125. Nama saya Milah Karima, NIM terakhir 127. Saya Rahma Hijri, NIM terakhir 133. Nama saya Siti Aisyah Mufida, NIM terakhir 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian muatan lokal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dakir 2004-102, muatan lokal adalah program dan pendidikan yang isi dan penyimpanannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu. Yang kedua, menurut Supriyadi 2005-204, muatan lokal dalam pendidikan menunjuk pada karakteristik atau bobot yang bersifat lokal, yang secara sadar dan sistematik memberikan corak pada bagaimana kurikulum diimplementasikan sesuai dengan kemampuan, daya dukung, dan kepentingan lokal. Yang ketiga, menurut Haromain 2009-43, muatan lokal adalah muatan untuk mengembangkan potensi daerah sebagai sebagian dari peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, muatan lokal juga sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah yang berbasis kebudayaan dan kesenian pada daerah di mana sekolah itu berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa muatan lokal adalah mata pelajaran yang tidak semua di Indonesia mengujikannya kepada siswa. Mata pelajaran itu biasanya seperti bahasa daerah masing-masing di sekolah. Muatan lokal adalah istilah untuk menyebutkan mata pelajaran tambahan di sekolah. Umumnya, mapel yang ada di muatan lokal atau disebut dengan mulok. Mulok adalah materi yang tidak semua sekolah di Indonesia mengujikannya kepada siswa. Mapel tersebut biasanya seperti bahasa daerah di masing-masing daerah sekolah. Misalnya di daerah Sidoarjo, bahasanya yaitu menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan muatan lokal. Tujuan pembelajaran muatan lokal bagi siswa adalah yang pertama, memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai atau aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Yang kedua, mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Yang ketiga, menyadari lingkungan dan masalah yang ada pada masyarakat, serta dapat mencari penyelesaiannya atau pemecahannya. Yang terakhir, memiliki bekal kemampuan dan keterampilan pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan lingkungan masyarakat. Kenapa lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar? Karena besar kemungkinan siswa dapat mengamati, dapat bereksperimen atau melakukan percobaan atau kegiatan belajar sendiri, mencari informasi, mengolah informasi, mengumpulkan informasi untuk memecahkan suatu masalah adalah pola dasar dalam belajar. Muatan lokal sangat diperlukan bagi kemajuan daerah karena itu akan berdampak baik bagi kemajuan nasional. Maka dari itu, muatan lokal sangat diperlukan sebagai bentuk pengembangan tersebut. Secara nasional, muatan lokal diperlukan sebagai pelestarian budaya, pengembangan budaya, dan perubahan sikap lingkungan terhadap lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi muatan lokal. Menurut Hamalik 2007-266, fungsi pembelajaran dan kurikulum muatan lokal ada 3. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Dalam fungsi penyesuaian ini, madrasah merupakan komponen dalam masyarakat, karena madrasah berada di dalam lingkungan masyarakat. Jadi, program madrasah harus disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan daerah, dan masyarakat di sekitar. Yang kedua, fungsi integrasi.
Dalam fungsi integrasi ini, siswa merupakan bagian integral dari masyarakat. Untuk itu, muatan lokal adalah program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi siswa agar bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya, atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi siswa dengan masyarakatnya. Dan yang terakhir, fungsi perbedaan. Siswa satu dengan yang lain pasti berbeda. Muatan lokal merupakan suatu program pendidikan yang bersifat luas, yakni program pendidikan ini yang pengembangannya disesuaikan dengan minat dan bakat siswa masing-masing. Ruang lingkup muatan lokal dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah merupakan segala sesuatu yang diperlukan di daerah tertentu, pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah merupakan segala sesuatu yang diperlukan masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kebutuhan daerah itu misalnya yang pertama, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut atau belajar sepanjang hayat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berwirausaha. Ruang lingkup yang kedua yaitu ruang lingkup isi atau jenis muatan lokal. Ruang lingkup ini bisa berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan, dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan juga mengenai pengetahuan berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 81A Tahun 2013, pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan yaitu muatan lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas mulai dari tingkat pra-satuan pendidikan hingga satuan pendidikan menengah. Khusus pada jenjang pra-satuan pendidikan, muatan lokal tidak berbentuk sebagai mata pelajaran. Muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain atau pengembangan diri. Muatan lokal dilaksanakan selama 1 semester atau 1 tahun, bahkan 3 tahun. Proses pembelajaran muatan lokal mencakup 4 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan action. Penilaian pembelajaran muatan lokal menggunakan unjuk kerja, produk, dan portofolio. Satuan pendidikan bisa menentukan satu atau lebih jenis bahan kajian mata pelajaran muatan lokal. Penyelenggaraan muatan lokal dilaksanakan dengan potensi dan karakteristik pendidikan. Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal bisa kerjasama atau menggunakan tenaga pihak lain. Pengembangan muatan lokal sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa syarat tersebut. Yang pertama, pengembangan muatan lokal harus mencerminkan pencapaian dari visi, misi, dan tujuan madrasah tersebut. Yang kedua, pengembangan muatan lokal harus mencerminkan pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan juga madrasah tersebut. Yang ketiga, pengembangan muatan lokal harus menggambarkan rasional tentang pentingnya muatan lokal tersebut terhadap daya saing yang ada di madrasah. Yang keempat, pengembangan muatan lokal harus menjelaskan bahwa sumber daya yang ada di madrasah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan muatan lokal tersebut. Yang kelima,
Pengembangan muatan lokal harus ada kejelasan rumusan tentang SKL, SK, dan juga KD dari beberapa macam muatan lokal yang akan dikembangkan tersebut. Yang keenam, pengembangan muatan lokal harus memaparkan silabus muatan lokal yang akan diselenggarakan. Dan yang ketujuh, pengembangan muatan lokal harus ada kejelasan model pelaksanaan dan penilaiannya. Sekian presentasi dari Kelompok kami, Kurang lebihnya Mohon maaf. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.